Satu, di sini ada enggak di Indonesia yang imamnya 150 juta sebulan? Ada enggak? Masya Allah. Tapi alhamdulillah di Baitur Rahman mah ada yang hafal Quran, enak, nikmat. Makanya wajar kalau di Arab Saudi bacanya Al-Qurannya panjang-panjang. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung baca Al-Baqarah. Karena kenapa? Digaji. Di Indonesia imamnya karena tidak ada perhatian dari pengurus masjid, tidak ada perhatian dari DKM, karena tidak digaji jadi bacanya ikhlas aja. Subuh ikhlas, zuhur ikhlas, ikhlas tahu kulhu. Asar ikhlas, maghrib ikhlas. Pas isya kata malaikat ini pasti nih Ustaz Yasin bacanya surah ikhlas lagi. Hafal jadinya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca Al-Qur'an insyaallah berkah. Nikmat. Orang yang baca Al-Qur'an dia akan memperoleh ketenangan yang Allah telah tegaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang membaca Al-Qur'an baik di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan, maka dia memperoleh ketenangan, ketentraman jiwanya. Bahkan ditegaskan pula oleh Rasulullah, orang yang membaca Al-Qur'an memperoleh nanti saat dia meninggal dunia syafaat karena dia telah membaca Al-Quran. Oleh karena Rasulullah menyuruh kepada kita bukan hanya baca Quran di bulan Ramadan saja, pada bulan-bulan setelahnya, di 11 bulan berikutnya hendaknya kita baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti saat kita meninggal dunia akan mendapatkan syafaat pertolongan dengan membaca Al-Quran. Bagi yang membaca, kalau yang nggak membaca bagaimana? Tidak mendapatkan syafaat atas tidak baca Quran sebabnya. Orang yang baca Al-Quran itu nikmat rasanya. Bahkan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada suami istri karena dia berjamaah, rumahnya jauh dari masjid, akhirnya dia berjamaah kepada suaminya. Istrinya bilang mesen, ya kalau jadi imam bacanya jangan yang panjang-panjang, yang pendek aja, beres, kata suaminya. Akhirnya rakaat pertama suaminya membaca setelah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ini istri saya pesen ini, saya sebelum melanjutkan. Ibu kalau lagi kesel sama suami jangan dibawa-bawa dengan bacaan waktu sholat, ya Bu ya. Ibu-ibu kalau lagi kesel sama suami aminnya kan beda. Yang semestinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Biasanya kan begitu ya. Karena lagi kesel empet sama suaminya, dia bilang apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Karena kenapa? Kesel. Baik kesel nggak kesel, bacanya jangan berpengaruh. Tuh, karena suaminya dipesen, karena dia belajar, akhirnya ya bacanya yang jangan panjang-panjang. Suaminya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, bini gondok. Tadi udah pesennya apa dia? Ya bacanya
Jangan yang panjang-panjang dia baca Yasin. Karena dia baca Yasin, Allahu Akbar, nggak jadi. Karena dalam kitab fikih boleh, asal jadi imam nggak malu. Dalam kitab-kitab yang telah disebutkan, Ayatul Ahyar boleh kita baca. Asal tidak malu, itu karena dia mengaji, paham. Ada juga kisah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang mahasiswa di salah perguruan tinggi, ketika menjelang maghrib dia masak, karena kosan yang ngontrak sendiri, dia masak ikan asin, ikan pedang, sama nasinya rice cooker udah disiapkan. Pas sholat maghrib kata dia, nih makan dulu, apa mau buka puasa? Makan. Dia minum dulu, ternyata makan tarah sholat maghrib dulu. Rupanya dia lupa, jendela kontrakannya, jendela kosannya tuh lupa ditutup. Akhirnya ada kucing lompat ke meja makan dia, lompat gubrak. Pas lompat, akhirnya dia lagi sholat. Karena maklum kalau kosan kan cuma berapa meter itu ya. Dia makan di situ, dia sholat di situ. Pas dia sholat, dia baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dipelototin tuh kucing. Karena udah takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, tuh kucing gak kabur-kabur, Pak. Sampai masih aja ada kucing itu, masih di depan aja. Akhirnya dia ingat kata Ustadz, ada surah yang pamungkas, surah Al-Ikhlas. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kucingnya kabur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kembali, yuk, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, kita memperoleh ketenangan, kita mendapatkan syafaat, bahkan rumah yang kita bacakan di dalamnya Al-Quran akan bercahaya. Nawiru buyutakum bi sholati wa tilawatil Quran. Kalau kita ingin rumah kita bercahaya, maka jangan lupa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, saya lihat ini semuanya hadirin hadirat mukanya bercahaya semuanya. Amin ya Rabbal. Karena kenapa? Sering berwudu, sering membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Bukan hanya membaca Al-Quran berwudu mukanya bercahaya. Kenapa jamaah semuanya ini mukanya bercahaya? Karena ada lampu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kalau ingin kita memperoleh syafaat agar rumah kita tenang, rumah kita bercahaya, bacalah Al-Quran. Karena Rasulullah menyatakan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti kuburan, seperti tidak ada penghuni. Itu yang simbolnya rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran. Karena anak-anak mengaji, bapak-bapaknya mengaji, suaminya mengaji, istrinya mengaji, insya Allah rumah kita semuanya bercahaya. Amin ya Rabbal. Ini kadang-kadang ingat waktu ikut pengajian, kata Ustadz, yuk bersama-sama kita tempatkan posisi Al-Quran di tempat yang paling mulia. Akhirnya setelah selesai mendengarkan ceramah, dia pulang, Al-Quran ditaruh di tempat yang paling atas, yang tidak dipakai, yang tidak dipegang, di atas lemari. Karena di atas lemari itu Al-Quran ternyata enggak pernah disentuh. Na'udzubillah, yang akhirnya itu Al-Quran yang bersih ada capnya sekarang. Al-Qurannya ada capnya. Capnya apa? Pakbul, ditepak ngebul. Na'udzubillah. Ya Allah, yuk sama-sama di bulan Ramadan ini, biar kita bersama-sama bukan hanya membaca saja, tetapi mengkaji artinya agar kita memperoleh ketenangan. Karena kenapa? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Bagaimana mungkin kita akan diterima doa kita oleh Allah kalau kita sendiri tidak pernah membaca kalamullah. Kalamullah adalah media agar kita semuanya saat berdoa bisa online dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hanya ini saja yang bisa sampaikan. Semoga di bulan Ramadan ini yuk bersama-sama kita tingkatkan dengan membaca Al-Quran. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam pakai air dicampur daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada ngantuk. Akhir kata dari saya, buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, agar kita senantiasa minal muhsinin, orang-orang yang baik, orang yang membaca Al-Quran, minal muttaqin, agar derajat ketakwaan kita kepada Allah meningkat. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.